Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sedulur Mas Raden dimanapun panjenengan berada, yang belum subscribe silahkan boleh di subscribe. Dan saya doakan untuk teman-temanku semuanya, semoga segala hajat, segala keinginan dan kemudahan selalu menyertai panjenengan semuanya. Oke, banyaknya permintaan komentar yang ditulis ya. Saya langsung jawab di sini untuk permintaan dihitungkan untuk garis nasib perjalanan hidup untuk bulan Mei sampai dengan November 2025 untuk panjenengan yang mempunyai kelahiran Rabu Pon ya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja disimak dari awal sampai akhir dan wilujeng rahayu sugeng midhangetaken semonggo. Sedikit informasi mungkin ini bisa berguna untuk teman-temanku semuanya. Saya jelaskan untuk teman-temanku semuanya yang sudah memiliki koin penarik rezeki ini atau gold penarik rezeki ini. Silahkan teman-temanku semuanya, entah yang di TikTok, entah yang di YouTube saya semuanya. Saya himbau untuk teman-temanku semuanya, siapapun yang sudah memiliki ini, jadikanlah ini untuk bahan perantara untuk panjenengan yang mungkin saat ini berbisnis, yang mungkin saat ini bekerja dengan orang, ataupun mau berusaha pengundi nasib, ataupun yang mau upgrade nasib seperti itu ya. Karena di sini saya jelaskan mengenai manfaatnya. Manfaatnya adalah yang pertama ini bisa menarik sebuah rezeki, yang kedua menarik uang, yang ketiga menarik kekayaan, yang keempat mendatangkan keberuntungan, yang kelima mendatangkan keberlimpahan, untuk yang keenam manfaatnya pemikat cinta, yang ketujuh memperlancar usaha, yang kedelapan meningkatkan keharmonisan, dan yang kesembilan menarik aura positif di sekitar kita ya. Silahkan untuk teman-temanku semuanya yang mau memiliki juga siapapun boleh, silahkan boleh pesan di nomor WA yang tertera. Oke, seperti itu untuk informasinya. Semoga manfaat dan semoga teman-teman semuanya bisa dilancarkan segala urusan dan segala hajat apapun yang lagi diinginkan. Oke, kita lanjutkan untuk ke materinya, yaitu Rabu Pon ya. Untuk Rabu Pon, panjenengan yang memiliki Neptu 14, nilai 14 ini didapat dari hari Rabu yang nilainya adalah 7, dan pasaran pon ini juga berjumlah 7. Ketika digambarkan, ketika ditotal ini berjumlah 14 ya. Nilai 14 ini ketika disusun mengenai garis nasib kerezekian ya, untuk panjenengan di sini langsung saja ya. Yang saya lingkari ini adalah bulan Mei ya. Bulan Mei 2025 bisa dilihat untuk teman-temanku Rabu Pon. Panjenengan ada angka 4. Angka 4 ini menandakan adalah kesejahteraan dan kejayaan. Dalam segi arti saya gambarkan untuk perjalanan Rabu Pon untuk panjenengan termasuk weton yang banyak mendapat kebegjan atau sering mendapat keberuntungan ya. Salah satunya di bulan Mei ini ketika digambarkan panjenengan ada angka 4 menandakan sejahtera dan jaya. Sesuatu yang dibangun maknanya ya untuk angka 4 itu, apapun yang dijalankan itu akan mendapatkan keberuntungan. Artinya di bulan Mei ini banyak kebegjan, banyak keberuntungan,
dan keberlimpahan untuk panjenengan. Jadi kalau saran saya di bulan Mei ini, manfaatkanlah momen ini dengan sebaik-baiknya. Panjenengan yang sudah berkeluarga ini hubungannya akan harmonis. Yang belum berkeluarga, di sini panjenengan itu akan menemukan pasangan yang baik. Dan untuk kerezekian ini untuk panjenengan itu lagi hoki-hokinya. Dalam segi arti di sini untuk panjenengan angka 4 ini adalah zona di mana panjenengan itu mendapatkan kestabilan, mendapatkan banyak keuntungan dari apapun yang dijalankan. Jadi jangan lupakan untuk selalu berbuat kebaikan. Itu di bulan Mei 2025. Saya lanjutkan untuk di bulan yang selanjutnya, Juni. Di bulan Juni 2025 ya, bisa dilihat kembali dari angka 4 masih stabil di angka 4 ya. Ini angka 4 menandakan sejahtera dan jaya. Dalam segi arti untuk panjenengan Rabu Pon, kerezekian panjenengan itu lagi baik-baiknya ya. Dan di sini seperti yang tadi saya gambarkan, angka 4 ini menandakan sebuah kestabilan dalam segi asmara, dalam segi bisnis, dalam segi usaha, dalam segi apapun itu banyak keberuntungannya daripada hal kejelekannya ya. Jadi untuk panjenengan harus bisa betul-betul memanfaatkan sesuatu yang ada. Tapi sekali lagi ya, di bulan Juni ini jangan sampai panjenengan itu walaupun diberikan banyak sekali kebahagiaan, keberlimpahan, jangan lupakan untuk selalu bersyukur ya. Dan yang kedua, untuk panjenengan atur manajemen keuangannya. Jangan sampai panjenengan di saat lagi diberikan keberlimpahan itu boros ataupun panjenengan tidak bisa mengontrol ya. Jadi keinginan dan kebutuhan itu juga harus distabilkan ya. Itu pesan saya untuk panjenengan di bulan Juni 2025. Coba kita lihat di bulan Juli. Juli 2025 bisa dilihat dari angka 4 ada penurunan ke angka 1 yang menandakan sedang dan cukup. Kaitannya dengan pekerjaan, apa yang dijalani, ini masih berjalan normal ya. Tapi kaitannya dengan hal pendapatan, kaitannya dengan hal kerezekian, ini ada penurunan ya. Dari angka 4 turun ke angka 1. Ini menandakan adalah yang tadi saya katakan ya. Panjenengan ketika tidak kontrol di dalam dirinya, maka yang akan terjadi panjenengan akan merasa penyesalan di akhir nantinya. Jadi untuk panjenengan Rabu Pon di bulan Juli ini untuk panjenengan kerezekian itu masih bisa menyikapi dan masih mengalir ya. Tapi di sini juga harus berhati-hati di bulan Juli ini karena panjenengan itu sedikit akan ada didatangkan sebuah masalah. Atau panjenengan itu biasanya itu ujian panjenengan Rabu Pon yaitu energi orang ketiga atau panjenengan tipikal seseorang yang sebenarnya itu mudah untuk jatuh hati. Begitu ya. Maka untuk panjenengan harus berhati-hati apalagi yang sudah punya pasangan, jangan sampai panjenengan itu memberikan hati kepada lawan jenis. Begitu ya. Kalau yang sudah berpasangan, kalau yang belum ya silahkan begitu ya. Oke, untuk yang bulan selanjutnya di bulan Agustus. Agustus 2025. Dari angka 1 ada penaikan kembali ke angka 3 yang menandakan adalah sejahtera dan akeh seneng. Kaitannya dengan kerezekian untuk panjenengan itu masih stabil, masih oke ya, tapi lebih berhati-hati yang tadi saya jelaskan untuk panjenengan itu digoyahkan dengan lawan jenis ya. Jadi panjenengan harus menyikapi hal tersebut atau panjenengan diuji dengan hubungan rumah tangga atau yang sudah berpasangan. Yang belum berpasangan berarti akan diuji dengan pasangannya ya.
entah itu pasangannya sendiri, entah itu orang ketiga yang berusaha masuk ke dalam kehidupan diri kita. Ini di bulan Agustus masih ada, ya. Panjenengan itu digambarkan masih harus melewati hal tersebut, ya. Itu yang harus dihati-hati di bulan Agustus untuk Rabu Pon. Kita lihat yang selanjutnya, September. Di bulan September 2025 untuk panjenengan Rabu Pon ini dari angka 3 turun kembali ke angka 1 yang menandakan masalah kaitannya dengan hal goyahnya sebuah pendirian, atau di sini ujian itu masih sama, ya. Kaitannya dengan kerezekian untuk panjenengan memang tidak sebaik di bulan Agustus, tapi di sini ujiannya itu masih sama, kerezekian itu juga mempengaruhi, artinya semakin ada penurunan untuk panjenengan Rabu Pon, ya. Coba kita lihat di bulan yang selanjutnya, Oktober. Oktober 2025, ya. Bisa dilihat dari angka 1 ada penurunan kembali ke angka 0. Artinya ujian semakin menjadi, ya. Ujian semakin menjadi, dan panjenengan di sini barulah di Oktober ini di fase Rabu Pon itu betul-betul harus mawas diri, ya. Betul-betul harus introspeksi diri. Betul-betul harus di situ adalah refresh diri, ya. Jadi di bulan Oktober ini untuk Rabu Pon, angka 0 menandakan adalah kurang bekerja dan kurang senang. Kaitannya dengan kerezekian, pekerjaan yang dijalani, ini semuanya terpengaruh, goyah semuanya, tidak fokus, begitu, ya. Dan untuk panjenengan saya sarankan untuk di bulan Oktober ini untuk Rabu Pon, kembali kepada pancer, yaitu Tuhan yang kuasa. Banyak berdoa, banyak mawas diri, banyak introspeksi diri, dan untuk panjenengan lakukanlah lebih banyak amalia-amalia yang supaya bikin Rabu Pon ini menjadi tenang kembali, bisa berpikir secara jernih kembali. Seperti itu, ya, untuk panjenengan Rabu Pon. Coba kita lihat yang bulan selanjutnya, Oktober, November. Bulan November 2025, ya. Dari angka 0 ada penaikan ke angka 1 yang menandakan adalah cukup dan sedang. Yang tadi saya katakan, kalau panjenengan itu cepat menemukan solusi, cepat bisa menenangkan diri, cepat untuk kembali kepada Sang Kuasa, maka untuk panjenengan Rabu Pon itu akan cepat keluar dari sebuah masalah, ya. Di sini di bulan November, panjenengan digambarkan kaitannya dengan segi pekerjaan, usaha yang dijalankan sedikit sudah ada mulai peningkatan kembali ke angka 1, walaupun di sini belum banyak keberuntungan, keberlimpahan, itu untuk panjenengan masih sedikit. Cuma untuk kerezekian untuk panjenengan di sini stabil, tapi ujian kaitannya dengan hal yang tadi saya jelaskan itu belum purna di dalam diri teman-teman untuk Rabu Pon, ya. Jadi pesannya untuk Rabu Pon, belajarlah dari sesuatu yang sudah pernah terjadi. Panjenengan jika ingin memutuskan sesuatu, berdiskusilah dengan pasangan atau dengan yang belum menikah, dengan orang tua atau dengan siapapun yang didiskusikan. Jangan sampai untuk Rabu Pon itu tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, karena imbasnya ini pasti tidak akan baik. Yang kedua untuk Rabu Pon, cobalah untuk jadi diri sendiri dan untuk selalu upgrade diri, untuk selalu di sini mengerti dirinya sendiri, memahami jati dirinya sendiri. Semoga dengan seperti itu untuk panjenengan Rabu Pon, kedepannya ketika panjenengan sudah paham dengan dirinya sendiri, maka panjenengan akan lebih mudah di saat panjenengan lagi mendapatkan sebuah ujian.
Karena yang namanya ujian ini tidak bisa kita hindari, tapi harus kita lewati dan harus kita cari jalan keluarnya. Jadi untuk panjenengan Rabu Pon, mungkin sedikit seperti itu yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil dan bisa menambah untuk panjenengan Rabu Pon ya. Semoga bisa termotivasi dan ada hikmah yang bisa diambil. Oke, bisa disimak video-video saya yang lainnya. Saya Mas Raden dan saya cukupkan seperti itu. Ada salah mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.